Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini tentang kinematika gerak lurus. Jadi kalau kinematika itu dia yang dipelajari tanpa sebab. Jadi dia nggak memperkira, nggak analisis sebabnya. Jadi kalau misalnya dia gerak ya tiba-tiba gerak aja tanpa kita tinjau sebabnya apa gitu. Tapi nanti di kasus lain ada yang namanya dinamika. Dinamika itu nanti ditinjau dia geraknya karena apa. Nah biasanya tentang gaya nanti dibahasnya di sana ya. Jadi sedikit beda. Kalau ini langsung tiba-tiba gerak, langsung kita analisa gitu aja. Oke, beberapa konsep yang harus kita tahu sebelumnya, nggak perlu saya tulis sih sebenarnya, langsung aja saya jelasin. Tentang gerak, artinya kita harus tahu gerak itu apa dulu kan, sebelum nanti kita masuk ke beberapa bahasannya. Nah, gerak, supaya dikatakan gerak itu kan kalau dia ada perubahan posisi gitu. Jadi nanti kalau gerak kita ada perubahan posisi, kemudian selain itu perubahan posisinya itu diukur dari suatu posisi lain atau titik acuannya. Jadi ada perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu juga, kayak gitu. Itulah kurang lebih penjelasan dari gerak ya. Perubahan posisi terhadap titik acuan atau posisi acuan dalam selang waktu tertentu. Artinya nanti yang bakal dibahas yaitu tadi ada yang namanya posisi, kemudian perubahannya, serta waktu. Jadi ada 3 itu yang kita bahas. Nah dalam penjelasannya nanti beberapa langsung saya pisah sesuai dengan yang ada sering dibahas. Ini yang pertama dari istilah-istilahnya dulu. Istilah-istilah dari yang tadi itu. Yang pertama ada posisi dulu. Posisi atau suatu koordinat gitulah ya, kalau di bidang kartesius ya kan ya, bisa di mana gitu kan, itu namanya posisi atau koordinat gitulah. Nah waktu di vektor kan sempat disinggung sedikit, ada vektor posisi kan namanya yang pakai IJK itu. Nah nanti bisa aja nanti kayak gitu juga, posisi atau koordinat. Ini tempat, jadi menunjukkan tempat benda berada. Jadi bisa dimanapun posisinya, bisa di titik 0,0, 0,1 atau segala macam, nanti itu namanya posisi. Kemudian kita masuk ke perubahan posisi. Oh ya, untuk posisi kita simbolkan aja dengan apa ya, R aja ya. Saya pakai di sini simbolnya R untuk posisi ya. R nanti R ini bisa aja dalam bentuk I, J, K. Nah ini vektor posisinya gitu misalkan, kurang lebih kayak gitulah ya. Nanti bisa aja pakai analisa vektor, bisa juga enggak. Jadi bisa aja diambil nilai besarnya aja. Kalau besar vektornya kan langsung aja kemarin kan ada x kuadrat tambah ri kuadrat ditambah rz kuadrat, dari bentuk vektornya aja diambil nilainya. Nah biasanya yang sering dibahas kalau untuk digerak ini kan, yang kita tahu nanti posisi itu langsung posisi awalnya dia gitu kan, langsung dalam nilai. Misalnya posisi awalnya di X sama dengan 2 gitu kan, jadi Y nya nggak dipakai, ada kayak gitu. Tapi nanti bisa juga gerak lurusnya dalam bidang X, Y gitu juga bisa. Oke. Kemudian yang kedua perubahan posisi. Perubahan posisi, jadi kalau perubahan posisi kan minimal ada 2 posisi ya kan ya, posisi awal dan posisi akhir gitu kan, itu minimal 2 posisi. Perubahan posisi kita simbolkan delta R aja. Nih, nanti ada sebutannya jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak, apa bedanya perpindahan? Kalau jarak itu total semua yang dilewati. Di total semua yang dilewati. Kalau perpindahan hanya mengukur dari posisi awal sampai posisi akhir. Misal kayak gini nih. Misal posisi awalnya di sini. Posisi awal gitu kan, terus dia gerak ke arah kanan gitu sampai posisi sini, anggap ini posisi A, ini posisi B, berarti jaraknya dia ya dari A ke B, panjangnya ini berapa gitu kan. Perpindahannya dia juga gitu sama, dari A ke B, ada cuma 2 posisi. Tapi kalau ditambahin satu lagi posisinya, misal dia terus geraknya ke bawah ke titik C gitu, ini posisi akhirnya,
maka jaraknya tadi, yang jarak ini dari A ke B ini panjangnya berapa, ditambah dari B ke C. Karena untuk jarak itu total semua yang dilewati. Jadi kalau jarak ya panjang AB ditambah panjang BC. Tapi kalau perpindahan gimana? Kalau perpindahan dia hanya fokusnya ke posisi awal sama posisi akhir. Jelas yang ini, inilah perpindahannya. Jadi dari A ke C, panjang AC-nya inilah perpindahannya gitu. Panjang AC-nya itu perpindahan. Kalau untuk vektor perpindahannya nanti yang posisi akhir dikurang posisi awal. Kalau vektor kan dia yang ujungnya dulu dikurang yang pangkal gitu kan. Nanti dicek lagi di pembahasan vektornya. Oke. Jadi simbolnya bisa delta R, bisa delta R, sama ya simbolnya pakai delta R. Kalau ini kita pakai R, tapi bisa juga S gitu. Macam-macam simbolnya. Saya di sini pakainya delta R aja ya. Karena posisi itu R, perubahan posisi berarti delta R. Jarak sama perpindahan nanti sama, simbolnya delta R. Kemudian tadi untuk gerakan ada perubahan posisi terhadap acuan, ada selang waktu tertentu kan, berarti ada waktunya. Artinya perubahan posisi dibagi waktu. Perubahan posisi dibagi waktu ini nanti muncul yang namanya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan, kecepatan. Apalagi nih bedanya kelajuan sama kecepatan? Oh iya tadi sempat lupa. Kalau untuk jarak ini dia skalar, kalau perpindahan ini vektor, makanya tadi ada arahnya gitu. Kalau yang jarak ini nggak ada arahnya, langsung tambahin aja. Nah untuk kelajuan ini yang skalar, kecepatan yang vektor. Jadi kalau kelajuan ini sama-sama simbolnya V ya, simbolnya sama-sama V. Berarti nanti delta R dibagi delta T di dalam selang waktu tertentu gitu kan. Jadi V-nya delta R per delta T. Mau dia kelajuan, mau dia kecepatan, sama delta R per delta T. Delta R ini perubahan posisi ya, bukan berarti posisi akhir kurang posisi awal aja. Kalau posisi awal kurang akhir kurang awal kan itu yang perpindahan. Tapi delta R ini bisa juga total lintasannya kalau dia jarak gitu. Jadi hati-hati nanti di sana. Ini untuk nunjukin kalau dia V rata-rata, kecepatan rata-rata gitu. Terus satu lagi ada untuk nunjukin kecepatan sesaat. Jadi dia pakai turunan nanti. Turunan ini berlaku kalau posisinya ini dalam fungsi waktu. Dalam fungsi waktu nanti bisa aja ini R sama dengan 3T kuadrat plus 2T gitu. Jadi dia berubah terhadap waktu gitu fungsinya. Jadi ada juga kayak gitu. Ini kalau untuk yang sesaat. Nah, gitu ya. Jadi bisa aja nanti ditanya sesaatnya, bisa juga ditanya rata-rata. Tapi kalau untuk yang model rata-rata, untuk yang sesaat biasanya pasti ada dalam persamaan fungsi waktu. Tapi kalau rata-rata nggak mesti harus fungsi waktu, dia bisa bebas. Mau fungsi waktu bisa, mau yang biasa juga bisa. Itu aja. Terus, nah nanti ada sebutan dia dianggap sama antara kelajuan dan kecepatan. Pada saat kapan? Pada saat geraknya hanya satu arah. Kalau geraknya cuma satu arah, dari kiri ke kanan aja, ya udah kan cuma satu arah, nggak belok-belok, nggak bolak-balik gitu kan, dari kiri ke kanan. Satu arah artinya itu nanti kelajuan sama kecepatannya kan sama. Jarak sama perpindahannya sama, berarti ya sama juga gitu kan. Karena perubahannya sama gitu. Itu aja, mungkin nanti bisa ada yang sama, ada juga yang enggak ya. Hati-hati di situ juga. Walaupun kadang dia disebutnya nanti disebut kelajuan, kadang juga disebut kecepatan, padahal itu sama-sama atau berlainan makna gitu, itu juga bisa. Jadi soalnya kita coba cari yang nyebutnya laju tapi ternyata itu kecepatan, nyebutnya kecepatan tapi ternyata itu laju, gitu juga bisa. Karena laju itu, kelajuan ini juga bisa sebagai nilai dari kecepatannya gitu. Nilai dari kecepatannya, misalkan kecepatannya 30 meter per second atau minus 30 meter per second, kelajuannya berapa? Kelajuannya yang positifnya 30 gitu. Jadi dia nilai mutlak dari kecepatan, itu juga bisa. Kita aja ya. Oke, aman ya. Ini kayak gini. Ya. Clear ya. Kelajuan, kecepatan. Satu lagi, dia ada perubahan. Kalau tadi cuma sampai perubahan posisi, ini ada perubahan dari kelajuan dan kecepatannya. Biasanya disebut dengan perlajuan dan percepatan. Tapi untuk istilah perlajuan kayaknya jarang dipakai. Dia langsung pakai istilah percepatan, jadi dianggap sama.
antara pelajuan dan percepatannya. Kalau pelajuan itu ya ini tadi, kelajuan dibagi waktu. Kalau percepatan berarti kecepatan dibagi waktu. Artinya percepatan nanti bisa punya arah karena dia vektor gitu. Simbolnya sama untuk pelajuan atau percepatan, itu simbolnya A, istilahnya akselerasi. Kalau ini tadi V karena velocity ya kan. A sama dengan di delta V per delta T. Ini untuk yang rata-rata. Tapi bisa juga nanti ditanya percepatan sesaat, pakai turunan lagi gitu. Sesuai sama yang ditanya aja nanti apa gitu ya. Jadi sesuaiin. Ngomong-ngomong di sana masih kelihatan kan? Kalau kita geser, semoga masih kelihatan lah ya. Kalau nanti ketutup ya saya geser aja itunya, logonya ya. Itu aja. Nah ini istilah-istilah yang penting dulu yang harus ditahu. Jadi ada posisi, terus ada perubahan posisi, kemudian perubahan posisi per waktu, kemudian ada perubahan dari posisi per waktu lagi gitu. Oke. Misalnya posisi, jarak atau perpindahan, kelajuan kecepatan, perlajuan percepatan. Tapi yang sering dipakai yang percepatannya. Oke, gitu aja. Nah ini bagian dari istilah-istilahnya. Terus apalagi? Lanjut ke jenis geraknya. Jadi nanti di jenis gerak itu ada dua jenis, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tapi ada satu lagi yang mungkin nanti dalam bentuk fungsi waktu itu disebut gerak lurus berubah tak beraturan. Jadi ada tiga nih jenis gerak. Jenis gerak lurus yang pertama ini ada GLB. Terus saya panjangin ya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ya. Syaratnya apa? Syaratnya V-nya tetap. Ini gerak lurus beraturan, V-nya tetap. Terus bentuk persamaannya gimana kalau V-nya tetap? Kalau V-nya tetap, ini V-nya tetap berarti delta V-nya 0 kan? Maka percepatannya 0 gitu. Tapi kalau untuk posisi bisa dibalik ya. Kalau V-nya tetap berarti kan ada perubahan posisi terhadap waktunya. Maka nanti dari persamaan ini, dari persamaan V yang tetap itu nanti bisa dicari persamaan posisinya. Lawan dari turunan nanti pakai integral. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Saya kasih contohnya. V-nya tetap berarti nanti pakai integral untuk menghitung posisi. dr sama dengan V dt. R sama dengan V dt. Jadi dikali silang aja, tambah integral. Dari R0 sampai RT, posisi awal sampai posisi akhir gitu. Dari waktu awal sampai waktu akhir gitu. Kalau dia konstan tadi integralin, tinggal ditambah variabel aja yang untuk pengintegralannya. Jadi ini kan dr, berarti ini kan satu, apa satu kali dr. Integralnya jadi R, batasnya R0 sampai RT gitu kan. Ini V jadi kali T dengan batasnya T0 sampai T. Tuh, maka kalau diganti RT min R0 sama dengan V dalam kurung T min T0. Dan kalau dalam kasus kalau kalian udah sering lihat, RT ini sebagai S, R0-nya dianggap 0, maka jadi S sama dengan V, T-nya ada, T0-nya dianggap 0, maka S sama dengan V kali T. Nah itu bentuk-bentuk yang sering muncul di buku-buku kan, S sama dengan V kali T gitu-gitu. Oke, tapi ini caranya kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kalau V-nya tetap. Nanti bisa dalam bentuk grafik juga. Kalau dalam bentuk grafik nanti di soal aja ya. Langsung ke soal aja. Terus ini yang kedua. Yang kedua ada GLBB. GLBB ini gerak lurus berubah beraturan. Syaratnya apa? Syaratnya percepatannya tetap. Kalau nanti percepatannya tetap, maka akan muncul dari sini. Berarti kan ada perubahan kecepatan. Jadi nanti bisa muncul persamaan juga. Nah persamaannya nanti cari kayak gini juga. Gitu. Tapi kayaknya nggak muat ya. Kayaknya muat atau langsung nanti saya hapus di sebelah sini aja ya. Langsung saya lanjutin aja videonya ya. Ini A. Kita ganti berarti dv sama dengan A dt. Integralin. Ini V0, ini VT, ini T0, ini T kan. Langsung integral ya, integral dv ya V
Jadi langsung dapat VT min V0. Min V ini ya, yang batasnya. Jadi ini A dikali T min T0. Nah, kalau kalian yang sering lihat bentuknya, VT sama dengan ini pindah jadi V0 ditambah A kali T gitu kan. Karena T0 nya dianggap 0 atau A kali delta T ini disebut delta T. Tuh. Jadi ke situ kan. Ini dari sini boleh nih. A kali delta T sama dengan delta V. Delta V-nya tadi VT dikurang V0. Tuh, itu persamaan satunya. Gitu. Oke. Nah, dari sini berarti kan dapat fungsi V terhadap T. Ini kita ganti nih. Sebelah sini ya, langsung saya hapus aja ya. Ini langsung saya hapus. Agak sedikit lama nggak apa-apa lah ya. Ini biar nggak nanggung. Nah, berarti dari situ dapat persamaan fungsi kecepatannya Vt sama dengan V0 plus A kali T min T0 gitu kan ya. Terus habis itu diapain? Lanjutin aja. Kita integralin lagi dari yang nyari persamaan posisi kayak ini tadi. Dan posisi kan yang ini. dr dari R0 sampai RT sama dengan V-nya kita ganti yang ini gitu. V0 plus A. Ini langsung saya jabarin ya. A kali T min A kali T0. Ini diintegralin terhadap T. 0 sampai T. Jadi kalau masuk ke integral ya harus semuanya tadi persamaan awalnya. Kalau di buku-buku biasanya T0 ini dianggap 0. Makanya ya cuman V0 plus A kali T aja gitu. Dan untuk ini kalian langsung dicari juga. Ini integral dari dr ya tetap R. Artinya nanti RT min R0 lagi. Ini V0. Ini kan kalau penjumlahan diintegralin itu sama aja kayak V0 integral dari V0 dt ditambah integral dari ini dikurang integral dari ini gitu. Jadi satu per satu diintegralin. Ini jadilah V0T V0 kali T min T0 ditambah kalau ada variabel T, udah ada variabel T diintegralin itu pangkatnya tambahin 1. Pangkatnya tambahin 1. Nah, ini kan pangkatnya pangkat 1. Kalau diintegralin dia pangkatnya nambah 1, taruh di bawah. Pangkat di atas juga nambah 1. Tuh, setengah A T kuadrat min T0 kuadrat. Karena dia ada 2. Kemudian kalau ini kan nggak ada variabel T, T0 dengan T itu bedain ya. T0 ya T0, T biasa T. Jadi ini langsung ditambahin T aja. Yang min A kali T min T0 dikali T0. T0 ini bawaan ini, T yang di sini itu ganti batasnya T0 sampai T. Muncul kayak gitu bentuknya. Oke. Agak sedikit panjang ya. Nah, kalau dianggap dia posisi awalnya 0, maka nanti sisa biasa sih S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. T0 dianggap 0, T0 dianggap 0 gitu kan. Tuh, atau plus minus gitu kan. Plus minus itu nunjukin arah aja nanti perlambatan atau percepatan. Tapi biarin aja dulu masalah itu. Oke. Aman ya. Intinya agak sedikit panjang, tapi kalau dia dianggap 0 untuk posisi awal sama waktunya, jadi persamaan yang biasa kita tahu itu atau di buku-buku S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu. Oke. Nah, satu lagi diambil dari rumus yang rata-rata. Jadi nanti ada bentuk kecepatan kuadratnya. Ini satu lagi VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2A dikali T min T0. Ini satu bentuknya. Kita tandain aja. Ini rumus 1 misalkan, ini rumus 2, ini rumus 3. Sebenarnya masih ada satu lagi dari kecepatan rata-rata yang tadi saya bilang, RT min R0 sama dengan dari grafik grafik luas nanti setengah dari V0 plus VT dibagi setengah dikali VT plus V0 dikali waktunya. Nah, ini satu-satunya bentuk rumus yang VT dan V0 nya ditambahin gitu. Ini yang bentuk dia persamaan S sama dengan
VT plus V0 per 2 dikali T. Ini kalau dalam bentuk grafik, nanti luasnya luas trapesium. Trapesium kan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Dalam bentuk itu. Ya. Oke, nanti kalau udah biasa juga main kok, enak pakai rumus ini juga. Sama aja kayak rumus yang sebelumnya yang sering di buku-buku ada. Sengaja nggak saya tulisin karena di buku udah ada kan. Jadi dibahas nanti. Tapi kalau untuk pembahasan mungkin nanti saya bakal pakai yang model ini ya, biar lebih mahir nanti. Tuh GLB, GLBB, terakhir ini GLBTB, gerak lurus berubah tak beraturan. Syaratnya apa? Percepatannya berubah. Istilah lain dari perubahan percepatan apa? Saya belum nemu perubahan percepatan itu disebut apa, tapi intinya dia kalau percepatannya berubah disebut gerak lurus berubah tidak beraturan gitu. Jadi perubahannya tidak beraturan. Itu biasanya dalam bentuk fungsi, nanti ada fungsi T-nya. Gak usah lagi kita jabarin kayak gini ya, karena tergantung dari fungsi waktunya. Fungsi waktunya bisa macam-macam, jadi nggak pasti. Cukup sampai sini aja. Bentuk grafik-grafiknya udah ada sih di apa namanya, di yang catatan saya kasih juga udah ada. Sekarang nanti tinggal dicek aja. Jadi langsung ke contoh-contoh aja kalau ketemu grafik-grafik nanti ya. Mungkin sampai sini aja untuk gerak lurusnya. Oh iya, satu lagi ketinggalkan. Nah, ini biasanya gerak lurus dalam arah horizontal ya. Nanti kalau dalam arah vertikal itu disebut gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, terus ada juga nanti gerak jatuh bebas gitu-gitu, itu macam-macam ada. Nah, itu prinsipnya sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Kalau dasar dari gerak vertikal itu sama kayak gerak lurus berubah beraturan. Dengan percepatannya ini diganti percepatan gravitasi yang G itu, yang G 10 itu. Jadi gitu aja. Jadi nggak perlu saya jelasin, jadi langsung include di sini maksudnya gitu. Jadi ada gerak vertikal ke atas itu masuk ke sini, gerak vertikal ke bawah berarti yang gerak arahnya ke bawah masuk ke sini. Gerak jatuh bebas itu gerak vertikal ke bawah yang kecepatan awalnya sama dengan 0. Itu gerak vertikal ke bawah juga masuk ke sini juga. Tapi dalam kasus tertentu nanti ada juga yang gerak vertikal tapi dia kecepatannya tetap. Itu juga ada. Tergantung pembuat soalnya lah pokoknya, bisa macam-macam. Kalau gerak vertikal itu cuma untuk istilah aja. Kalau dia geraknya dalam arah vertikal, kalau ini biasanya dalam arah horizontal, gitu aja bedanya. Oke? Semoga cukup paham. Kalau belum ya diulang-ulang aja nanti sambil lihat pembahasan soalnya ya. Semoga paham. Sampai jumpa.